Selamat datang di Sedang Bertani. Kenapa tidak bertani? Karena hari hujan ya. Hari hujan. Seringkali beberapa hari ini hujan di setiap jam lepas zuhur. Jam 1, jam 2, tiba-tiba langit sudah mendung, embun mulai berdatangan, dan hujan sampai sore ya. Kenapa tidak pagi, Bang? Karena paginya saya masih tidur. Ya, sepertinya saya harus membuat waktu saya itu lebih disiplin ya, harusnya ya. Ya bener sih. Kadang pagi itu saya bangun jam 8 atau jam setengah 9. Kadang perut lapar, kemudian makan, habis itu ya sambil menenangkan perut, saya malah main HP dan tak terasa waktu sudah zuhur aja gitu. Artinya itu sudah panas lah ya kalau mau ke kebun gitu. Tapi setelah zuhur itu langit langsung mendung, langsung hujan, dan merasa seperti di GTA loh. Dan ini real, unik sekali. Karena sebelumnya saya kan itu ya ke kebun itu sore, jam-jam 4, jam setengah 5 gitu. Ditambah dengan malam tadi, jadi saya sedang berada di sebuah warung di mana tempat para petani, mulai dari yang muda sampai yang tua, berkumpul. Nah, jadi saya berada di situasi itu semalam, dan beberapa pun juga sudah pulang di jam 9. Tapi saya masih bertahan ya, karena ada paman saya di sana juga. Karena kita awalnya ya bahas tentang kedepannya, saya mau tanam apa, mau dikembangkan seperti apa. Terus ada lahan tuh yang kemarin itu, terus itu kenapa dibabat orang gitu ya, segala macam gitu kan. Nah, sampai pembahasan juga ke politik. Wah, mana ini pupuk apa sih namanya itu ya, pupuk subsidi ini segala macam gitu kan. Terus sampai kayak bahas ladang masing-masing gitu, dan ujung-ujungnya malah cerita hantu para warga ini ya. Mereka tahu nggak ya kalau saya ini baru di sini? Ya pasti tahu kan, kenapa harus tiba-tiba membahas hal yang membuat saya itu kepikiran malamnya. Saya pulang itu jam setengah 2 dari warung, dengan keadaan jalan itu berembun. Memang sih diterangi oleh lampu-lampu jalan, tapi kesan embun ini tidak meninggalkan rasa berani saya, tapi malah rasa takut ya, malah membuat saya tambah takut gitu. Sampai rumah pun saya juga dibuat sulit tidur jadinya. Nah, jadi ini adalah cerita yang ingin saya share kepada teman-teman, karena menurut saya ini adalah salah satu cerita yang sangat dekat ya, kalau bagi saya dekat juga gitu, dan menarik aja gitu ya. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja di Cherry Farm kali ini. Cerita ini diceritakan oleh salah satu petani, kita sebut saja namanya itu Bapak Salman ya. Perasaan itu nama asli ya, tidak apa-apa ya, Bapak Salman. Jadi ini di tahun 2008. Ceritanya di tahun 2008. Tahun tersebut beliau jadi gini, sebelumnya di kampung saya ini, atau di semua keyakinan di daerah Sumatera dan terkhusus di Sumatera Barat, jadi itu ada keyakinan atau kepercayaan juga bahwasanya ada manusia, ada bentuk manusia seperti kita, tapi berada di dimensi lain. Oke, dia itu berada di dimensi lain. Kalau kita kan dimensi kita yang sekarang ya. Nah, ini manusianya berada di dimensi lain, berupa bentuknya manusia, bukan bentuk kayak hantu konvensional yang kita kenal, enggak, tapi kayak manusia. Minusnya, mereka tidak memiliki yang namanya itu ya ini, garis hidung. Maaf, kumisnya lagi tebal ya, nggak kelihatan kali ya. Tapi garis hidung ini nggak ada, cuma datar aja gitu. Nah, itu disebut sebagai manusia bumian.
ini aja saya cerita kayak merinding bro. Nah gitu. Oke. Singkatnya, manusia bunian ini adalah bangsa jin yang tipenya itu manusia, tidak poci, tidak kunti, tidak tuyul dan lain sebagainya, tapi seperti manusia seperti kita. Dan hidupnya itu tidak di dimensi kita, melainkan di dimensi sebelah kita. Nah, jadi ceritanya begini. Bapak Salman ini, beliau sedang berada di kebun di waktu mau maghrib. Dan disinyalir bahwasanya kebun beliau ini agak jauh dari rumahnya ya, agak apa gitu, agak di perbukitan gitulah. Dan beliau ini sudah diperingatkan oleh istrinya lah gitu, ayolah mas pulang gitu ya bang, kita pulang ke rumah ya, udah maghrib nih segala macam gitu. Tapi Bapak Salman ini karena kerjanya nanggung, dia malah nyuruh istrinya pulang dulu. Setelah istrinya pulang dan udah mau maghrib, padahal menurut masyarakat, perkebunan Bapak Salman ini adalah perlintasan atau jalan bagi manusia bunian ini. Nah gitu. Tapi bagi Bapak Salman sih tidak ada takutnya, karena yang lebih menakutkan itu adalah gagal panen atau panennya tidak terjual. Nah, jadi gitu. Kemudian maghribnya itu Bapak Salman sedang mencangkul. Tak lama kemudian beliau mendengar suara orang minta tolong dari belakang kebunnya beliau. Belakang kebun beliau ini udah hutan nih, udah hutan perbukitan gitu. Nah mulai ada perasaan beliau ini yang kayak nggak nyaman atau kayak merasa terganggu karena nggak wajar aja gitu ya. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk pulang ke rumah pada waktu itu juga. Nah malam di hari itu juga Bapak Salman ini ketika tidur, beliau masih mendengar suara orang minta tolong, dan ini makin dekat ke arah rumah beliau. Di saat beliau sedang tidur tersebut dan terbangun karena ada suara orang minta tolong, akhirnya beliau memberanikan diri untuk membukakan pintu tanpa sepengetahuan istrinya. Karena beliau ini kepikiran kalau istrinya tahu ya, atau kebangun juga, istrinya bakal panik ini segala macam, takutnya gitu. Jadi untungnya istrinya masih tidur. Beliau ini langsung ke pintu rumah, beliau bukakan. Ternyata sudah ada wanita ya seperti wanita pada umumnya lah, menggunakan gaun. Dan beliau sontak kaget, pastinya kaget, tapi beliau tidak bisa bersuara di saat itu, di malam itu, dan kondisinya juga lagi hujan. Beliau tidak bisa bersuara kayak berteriak ini segala macam, tapi yang beliau lihat ini adalah wanita kayak manusia bergaun putih sambil menggendong bayi yang berdarah-darah. Nah, jadi ternyata dari ceritanya Bapak Salman ini yang di malam itu, dengan keadaan beliau yang sudah sangat ketakutan tapi tidak bisa berteriak dan minta tolong, beliau seakan-akan mendengar dari pembicaraan sosok ini yang di depan rumahnya, di pintunya ini. Bapak Salman harus bertanggung jawab karena tanpa sengaja mencangkul bayinya makhluk ini, gitu. Jadi beliau harus bertanggung jawab gitu. Ngeri kan? Nah jadi perasaan saya semalam itu kayak, wah ternyata mencangkul pun itu perlu hati-hati. Nggak hati-hatinya cuman sekedar kayak tanpa sengaja mencangkul batu atau mencangkul urat kayu yang keras atau apa ya, mencangkul kalau lagi nyangkul kemudian keluar ular nih segala macam. Nggak cuman itu bro, tapi juga ada hal-hal yang berbau mistis gitu. Dan karena saya memiliki dulunya saya sempat tidak percaya dengan hal yang seperti itu karena membaca ya paparan buku Tan Malaka dengan babnya itu logika mistika ya, sehingga hal tersebut membuat saya kayak ya ini cuma omong kosong aja, atau memang lagi ada permasalahan di otaknya yang membuat dia itu halusinasi ini segala macam gitu. Tapi lambat laun saya menyadari bahwasanya
hal-hal seperti itu sangat dekat, dan nggak lama setelah itu saya juga pernah mengalami juga gitu. Akhirnya mungkin ya saya berkesimpulan bahwasanya ya orang memiliki pandangan terhadap sesuatu ya artinya entah itu tanpa riset atau dengan riset ya belum sepenuhnya benar aja gitu loh. Jadi bagi saya sekarang pun ya saya cukup percaya juga. Nah kemudian apa yang Bapak Salman ini lakukan ketika saat itu, beliau langsung pergi ke dukun untuk menceritakan hal yang beliau rasakan semalam gitu, dan juga beliau ceritakan kepada masyarakat juga, kepada istrinya juga tentunya gitu kan. Dan pada akhirnya Bapak Salman pun diarahkan oleh ya salah satu dukun di sini ya, diarahkan buat pergi ke kebun lagi, kemudian sambil membawa kayak jeruk itu ya, jeruk bali yang besar itu. Kemudian jeruk bali ini dipotong dan kemudian ditanam di daerah yang sekiranya si dukun ini, nah di sini nih posisinya gitu ya, sini nih posisinya gitu. Nah sambil baca-baca doa ini segala macam gitu. Dan prosesinya ini dilakukan jam 9 malam startnya. Bapak Salman bersama si dukun ini berdua. Tak lama kemudian Bapak Salman ini cerita nih, sekitar beberapa jam setelah itu, setelah prosesi ini segala macam, dukun ini nyebut-nyebut ini wow gitu kan. Tak lama setelah itu dari hutan itu mulai terlihat seperti ada cahaya apa ya, kayak ada api gitu ya, ada kayak banyak orang bawa obor gitu segala macam lah gitu ya, kebayang lah ya, seperti ada api gitu dari sela-sela pohon, kemudian makin dekat, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang gitu kan. Nah si dukun ini sempat khawatir juga. Bapak Salman cerita, jadi si dukun ini kayak takut juga dia awalnya gitu, sempat dia tuh kayak mau lari mengajak Bapak Salman ini kabur gitu, sempat kayak gitu juga. Cuman karena di saat itulah ada perasaan Bapak Salman ini pengen ya udah, karena ini juga kesalahan beliau ya, beliau pun pengen bertanggung jawab. Akhirnya beliau berani gitu menenangkan Bapak dukun ini, ayo Bapak yang ngajak saya ke sini, Bapak yang membuat ritual, harusnya Bapak sebagai tameng saya. Nah pengennya kayak gitu. Nah tapi Bapaknya takut, bangsat gitu kan, uang saya buat Bapak loh, ini saya membayar Bapak nggak gratis gitu kan. Akhirnya si dukun pun mulai berani juga gitu, karena Bapak Salman pun yang awalnya berani, akhirnya si dukun ini berani gitu. Nggak lama setelah itu dari apinya itu memang datang banyak seperti kayak, tapi dominannya seperti cerita Bapak Salman ini, bajunya ini putih semuanya, tinggi besar gitu kan, sambil bawa obor gitu. Nah, lama setelah itu dari salah satu yang banyaknya manusia bunian ini, ada yang satu yang mungkin sebagai ketuanya lah gitu, atau orang apa sih namanya tuh, kayak Bapak RT-nya mungkin kali ya, yang dituakan ya gitu kan, yang langsung datang ke Bapak Salman untuk ingin ya Bapak Salman ini langsung dinikahkan dengan wanita yang membawa bayi tersebut. Ngeri gak tuh? Jadi dikawinkan teman-teman, jadi kayak dinikahkan berdua ini dengan sosok yang menghampiri Bapak Salman ke rumah waktu itu, dan dengan Bapak Salman ini loh yang sudah beristri. Kalau sekarang saya bisa mikirnya kayak, kok bisa gitu Bapak RT ini nggak lihat apa ya status orang ya gitu ya, kayak ini kan udah punya istri nih gitu, Anda kenapa masih maksa gitu. Nah ternyata salah satu syaratnya seperti itu teman-teman. Dan kemudian Bapak Salman pun memberanikan diri, dia mengucap ini segala macam lah di saat itu ya, karena dia juga udah panik, matanya udah kayak ngantuk, pengen tidur katanya seperti itu. Dan beliau ini intinya menolak lah gitu segala macam lah. Akhirnya Bapak Salman ini pingsan di saat itu teman-teman. Paginya warga juga sudah datang ke sana, udah kayak panik juga nih segala macam, karena suasana di saat itu ya panik aja gitu loh di kampung ini, karena ada kejadian yang sangat-sangat tidak logis terjadi gitu. Dampaknya adalah di saat itu hasil tanaman Bapak Salman ini rusak semua. Padahal Bapak Salman bilangnya udah kayak pakai pupuk ini, udah ngikutin yang biasanya beliau pakai gitu.
yang udah biasanya beliau gunakan. Tapi anehnya tanaman atau hasil dari yang beliau tanam ini busuk semua, nggak ada yang bagus, nggak ada yang selamat, rusak semua. Sedangkan lahan yang di sebelah beliau yang punya orang itu aman. Nah, jadi akhirnya Bapak Salman pun berinisiatif buat kayak setiap berapa kali kata Bapak Salman itu hampir seminggu beliau ini bahkan sholat di sana, bahkan sholawat pun juga di sana, berdoa di sana. Intinya beliau minta ampun lah gitu. Beliau pun jadinya rajin ke masjid gitu dan lain segala macam. Dan pada akhirnya kejadian pun udah kayak hilang aja gitu. Tanaman beliau pun juga setelah itu aman segala macam gitu. Waduh. Ya, jadi yang membuat saya terpikir itu adalah ketika saya mencangkul, apalagi mungkin yang menjadi pesannya ya, story of moralnya itu ya, intinya jangan bertani ketika udah maghrib, udah itu aja, karena maghrib itu udah bukan waktunya kita lagi gitu. Nah, sebagian kan percaya dengan hal yang seperti itu ya. Intinya ya banyak juga warga yang di sini kalau saya lihat kalau maghrib itu udah nggak ada, bahkan sebelum maghrib, bahkan setengah jam sebelum maghrib pun udah pulang, itu udah maksimal, udah nggak ada lagi di kebun, kecuali cuma sekedar kayak cross check doang. Tapi kalau melakukan aktiviti yang seperti mencangkul atau yang lainnya seperti menyemprot itu udah nggak ada lagi, nggak boleh lagi gitu ya. Itulah cerita dari Bapak Salman ya. Semoga beliau tidak ada cerita aneh-aneh lagi, karena semalam pun juga banyak itu, masing-masing juga punya cerita, masing-masing punya cerita, bahkan sempat menotis rumah Belanda saya ini sebelum saya datang ke sini. Ya, mungkin demikian ya untuk Cherry Farm kita pada hari ini. Semoga teman-teman pun bisa mengambil pesannya. Dan intinya apapun itu kegiatannya, ya kalau maghrib mah mending kita udah pulang aja, terutama kalau kita bekerja di daerah-daerah yang bernuansa forest, ladang, hutan, tambang segala macam ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih. Bye.